Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan ambil deh. Ya, berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Pak Yaki akan melakukan presensi kehadiran kalian ya, Pak Yaki panggil satu-satu. Amil dan Aprilia, Ayu Safitri. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar bersama-sama tentang jurnal penerimaan kas pada perusahaan manufaktur. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak materi yang kita bahas pada pertemuan yang lalu? Ya, Kartika, silakan. Materi yang dipelajari pada pertemuan lalu adalah dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Oke. Sebelumnya Pak Yaki sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada bab ini. Yang pertama adalah apa, Mbak Risma? Bisa dibantu dibacakan? Menerapkan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, penjualan tunai dan penerimaan lainnya ke dalam jurnal khusus. Ya, yang pertama kalian harus bisa menerapkan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, penjualan tunai dan penerimaan lainnya ke dalam buku jurnal khusus. Untuk tujuan pembelajaran pada bab ini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik mampu mengidentifikasi transaksi-transaksi penerimaan kas pada perusahaan manufaktur dengan tepat. Yang kedua, menganalisis pencatatan transaksi penerimaan kas pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan prosedur pencatatan transaksi penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas. Ada prosedurnya ya. Prosedur itu langkah-langkah. Yang keempat, menerapkan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang. Dan yang kelima, menerapkan pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas lainnya. Saya yakin memberikan bahan ajar untuk kalian pelajari. Satu kelompok satu ya. Kita bahas mengenai jurnal. Masih ingat ya, di kelas 10 kalian sudah belajar akuntansi dasar, juga belajar tentang jurnal. Di kelas 11 juga ada jurnal. Jadi jurnal ini adalah suatu formulir ya, yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan secara terperinci dan sistematis. Terdiri dari beberapa kolom, di situ ada tanggal, debit dan ada 5 fungsi jurnal, yaitu fungsi pencatatan, fungsi informasi, fungsi historis, fungsi analisis ya maksudnya, terus fungsi instruksi. Nah, terus jurnal apa saja yang digunakan dalam perusahaan manufaktur? Konsepnya sama, tidak jauh beda dengan perusahaan dagang ya. Ada jurnal khusus dan juga jurnal umum. Jurnal khusus ada 4. Jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan,
Ada berapa? 4. Yang pertama penjualan tunai, menjual produk jadi ke konsumen atau ke pemesan, kemudian mendapatkan uang tunai tadi dari hasil penjualan dicatat ke jurnal penerimaan kas. Yang kedua, penerimaan pelunasan piutang. Pihak lain, pelanggan punya utang ke perusahaan, kemudian mau membayar utangnya di posisi perusahaan, itu namanya piutang. Ketika mau membayar utangnya, otomatis piutang perusahaan tadi yang mempunyai utang akan berkurang. Kita juga perusahaan juga dapat uang tunai, karena dapat uang tunai dicatat di mana? Jurnal penerimaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus pada pencatatan penerimaan kas dari pelunasan piutang. Ini ada contoh, ya. Pada Agustus tanggal 1 diterima uang tunai sebesar berapa? 10 juta rupiah dari untuk pelunasan faktur nomor 01 BKM nomor 1. Ini studi kasusnya ya. Nah, kemudian langkahnya bagaimana? Ada 5 langkah. Ya. Kembali tadi ke tadi. Ada 5 langkah. Yang pertama, masukkan tanggal transaksi. Ya, di situ kan tertera berapa? Agustus tanggal 1. Agustus 1 Agustus ini dimasukkan ke kolom tanggal. Ya, Agustus tanggal 1. Selanjutnya nomor bukti, ya. Yang kedua, nomor bukti berapa? BKM. BKM itu panjangan dari bukti kas masuk. BKM 001. Masukkan ke kolom nomor bukti BKM 001. Selanjutnya keterangan, ya. Keterangan diisi nama perusahaan yang membayar. Di situ apa? PG Langgeng. Keterangan diisi sesuai dengan nama perusahaan. Kalau nggak ada gimana Pak? Ya nggak usah dicatat, nggak usah dicatat di situ. Ya. Yang keempat dicatat pada kolom debit kas, yaitu nominalnya. Nominalnya berapa? 10 juta. Yang di debit masuknya ke akun kas. Nah, yang kelima sama, tapi masuknya ke kredit. Kalau ke kredit berarti karena ini pelunasan piutang, jumlah nominal 10 juta tadi dimasukkan ke kolom kredit yang piutang berapa? 10 juta. 10 juta. Oke. Sampai sini paham ya? Kita berdiskusi kelompok, ya. Memecahkan masalah, mengerjakan soal yang ada di LKPP. Amida, Munasifah, Rismawati, Vina. Kelompok 2, Maya, Mutia, Rizda, Wang. Kelompok 3, Amelia, Tarisa, Tiara sama. Sudah berkelompok semua? Oke. Sekarang saya dibagi lembar kerja peserta didik LKPD. Masing-masing kelompok 1. Petunjuk pengerjaan lembar kerja peserta didik. Dibuka ini petunjuk pengerjaan. Yang pertama, baca, pahami
bisa memberikan pendapatnya pada sesi diskusi ini. Silakan bisa digunakan tadi bahasannya untuk mencatat sebagai dasar untuk sekarang kita masuk ke sesi mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan disiapkan siapa saja yang mewakili kelompok 1, 2, 3, 4 masing-masing ditunjuk yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Nanti untuk sistem model diskusinya, setiap kelompok mengisi kolom jurnal di Excel, ya, sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Nah, setelah selesai baru dipresentasikan. Silakan kelompok 1 bisa memulai presentasinya. Ya. Semuanya. Ya, Coach. Nah, sekarang diisi dulu sampai kita untuk isi dulu. Nah, ini buat dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan. Transaksi pada tanggal 4 Agustus BKN 2020. 21 keterangan peneraja detik terdapat 20 uang untuk penjualan sumber benar kredit penerbitan dagang 20 juta. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada untuk kelompok 1 tanggal 4 Agustus. Sesuai ya, tanggal 4 Agustus. Nomor bukti BKM 20 keterangan dari PT PTJ Bangkit, ya. Untuk pembayaran faktur sebesar berapa? 17 juta 500. Masuknya ke debit kolom kas. Lalu kreditnya 17 juta 500 ada kolom utang 3. Oke. Ada yang beda enggak? Tidak ya, sama semua? Semua pelajaran hari ini adalah melakukan pencatatan transaksi penerimaan kas yang bersumber dari piutang dagang, pelunasan piutang dagang. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan